Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita besok, kita berdoa dulu di Bismillahirrahmanirrahim. Sehat? Sudah sarapan? Sedikit di rumah? Baik. Bagaimana tadi malam tidurnya ini ya? Orang tuh di rumah sehat-sehat besok. Uangnya yang cukup? Nah, hari ini besok tujuan kita melaksanakan konseling individual adalah untuk menggali pengalamannya Ananda ini tentang perilaku agresif. Tahu itu perilaku agresif? Perilaku agresif adalah perilaku bentuk menyerang orang lain secara kata-kata maupun secara fisik. Kalau menyerang dengan kata-kata orang lain pernah memarahi orang, jarang. Tapi kalau menyerang secara fisik, maksudnya memukul orang sering. Oke. Di SD berapa kali itu di SD? Banyak kali. Kalau di SD sering sekali di. Kalau di SMP? Kalau kelas 1-nya bagaimana? Sering di. Kalau kelas 2 tidak terlalu. Tapi kalau kelas 3-nya masih. Mungkin bilang banyak, masih belum biasa. Kalau di SMA berapa kali kita ingat tak melakukan menyerang orang lain? Kalau di sekolah Pak, satu orang sudah Pak. Satu orang. Di luar banyak. Kalau di lingkungan sekolah baru satu orang. Karena dalam lingkungan di luar sekolah sering semasa SMA ini. Kira-kira berapa kali kalau di luar? Banyak Pak, ada Pak Bemor. Pak Bemor satu. Banyak Pak. Banyak. Nggak bisa gitu. Biasa dia bekerja satu. Satpamnya siapa? DDI Pak. Satpamnya DDI. Pernah berkelahi dengan satpam. Pernah berkelahi dengan Pak Bemor juga. Maksudnya Pak Bemor itu alasannya apa? Karena di sini. Maksudnya? Tidak sengaja hampir ditabrak. Terus marah Pak Bemornya. Marah Pak. Oh, gitu. Tapi ketika berkelahi dengan mereka itu ada yang melerai, ada yang nangkep. Banyak orang. Banyak orang Pak, semuanya dari pasar. Itu yang melerai kita ya. Yang kita jalani adalah namanya konseling individual dan sifatnya rahasia dan tidak dibagi dengan orang. Apapun nanti hasil pembicaraan kita yang ceritanya itu tidak kita sampaikan ke orang lain. Nah, ini hanya antara kita berdua. Kira-kira kegiatannya waktu berlangsung ini kira-kira kurang lebih 30 menit nanti ya. Sekarang saya tanya ke Anda, apa yang kita pahami tentang perilaku agresif kan? Perilaku agresif itu kan perilaku menyerang orang lain. Apakah secara kata-kata, kemudian apakah dengan bentuk perbuatan? Kalau dengan kata-kata, bisa kita memaki-maki orang, bisa kita memarahi orang. Tapi kalau dalam bentuk perbuatan yang memukul orang, itu yang paling sering memukul di mana biasa kita melakukan tindakan-tindakan di daerah mana sah? Di sini Pak biasa. Maksudnya di lingkungannya, apakah di sekolah atau di mana? Kalau di sekolah Pak kebanyakan diwangi Pak, peringati. Kelas itu Pak. Oh, diperingati dulu baru. Tapi kalau dia tidak mengindahkan baru dipukul begitu. Kalau di luar sekolah di mana biasanya kejadiannya? Di pasar, di pelabuhan berkelahi dengan siapa? Dari sekolah lain Pak. Oh, jadi yang berkelahi di luar, di pasar, di pelabuhan, di mana lagi?
Kalau yang di situ juga biasa. Antara pasar dengan pelabuhan. Kalau di pelabuhan itu janjian dengan dari sekolah untuk berkelahi di situ. Kenapa bisa kita muncul itu mau menyalahkan orang lain? Apa alasan? Penasaran. Kenapa? Maksudnya penasaran bagaimana? Nggak ada seorang penggandaan tadi bang. Oh, kita merasa mereka mengganggu kita duluan, baru kita menyerang mereka. Baik, pernah nggak kita tanpa alasan itu kita langsung menyerang orang lain? Nggak bisa dulu. Kalau tidak ada alasannya, selalu ada alasan baru bisa memukul orang lain. Alasan yang paling sering itu apa? Kemudian cerita belakang pak. Dia cerita kita biasa belakang, kemudian apa lagi? Begini pak, bilang begini. Biasa dia aja kak pertama pak. Baru ini kalau saya. Biasa dia cerita kita di belakang, kemudian diajak berkelahi juga. Apa alasan yang berikutnya apa lagi? Rese pak, suka yang kayak bilang sini siapa lewat ada kenal di sini gitu. Biasa mereka lewat menyinggungnya dalam itu misalnya. Dan itu pak, misalnya membiayai. Bertatapan mata begitu, baru saling melotot. Apa pun dia? Oh biasa begitu. Mau pasang situ pak mentaya lagi. Oh. Pernah berkelahi punya pacar? Pernah punya pacar gitu. Sekarang saya tanya, pernah nggak berkelahi gara-gara pacar diganggu sama orang? Nggak pernah. Yang rata-ratanya kita berkelahi gara-gara kita menganggap orang itu rese. Dia menyinggung perasaan kita begitu. Kalau dibalik sekarang pertanyaannya, kalau kamu yang rese ke orang pernah nggak merasa seperti itu? Sekarang saya tanya, apa itu pengertiannya rese ke sama orang? Pak kayak bilang melakukan hal yang tidak disukai orang pak. Oh iya. Suka mengganggu orang, artinya kamu merasa nggak pernah mengganggu orang, kemudian terjadi perkelahian. Rata-rata kamu duluangi begitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya, ketika muncul perasaan merasa terganggu sama orang, diresei sama orang, rata-rata langsung reaksi menyerang seperti itu. Awalnya bagaimana? Lihat keadaan dulu pak. Maksudnya? Lihat keadaan dulu, kalau misalnya banyak itu pak. Kalau mereka kalau banyak, kalau banyak mereka tidak berani juga mati gitu. Wah iya. Kalau misalnya mereka sedikit jumlahnya, Kayak 4 orang 5 orang, tapi kalau misalnya kamu sendiri melawan 5 orang sanggup? Hari adikku di sana begitu. Hari adikku di sana begitu. Sendiri melawan? Jadi nggak diburu di sana, pakai melawan. Berapa orang yang beroiki? Paling banyak itu 9. Melawan. Terus jumlah yang paling banyak kita maksud bahwa tidak berani melawan, jumlah paling banyaknya mereka berapa? Terserah dia berapa di situ. Kalau misalnya mentukul duluan kayak situ melawan. Tapi kalau mereka banyak jumlahnya? Kalau pak tidak mungkin juga lari kan pak. Oh begitu dia. Sekarang pertanyaan saya seperti ini. Selama tindakan agresif ini muncul dari diri kita ini, pernah tidak kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak menyerang orang lain? Caranya bagaimana menahan diri? Diam atau menghindar. Dalam situasi apa itu? Apakah karena jumlahnya mereka banyak atau misalnya kalau ada kuajak satu orang bermasalah? Kalau datang untuk dia lebih menghindar kata. Oh begitu. Ketika ketemu dengan lawan bermasalah, daripada jengkel kita lebih menghindar. Begitu cara untuk meredam. Menjauh ya. Menjauh ya, menghindar.
Tidak pernah kita berusaha mengatasi perasaan marah itu, tapi tetap diam di situ, tidak pernah. Tidak bisa gitu. Artinya cara untuk menangani perilaku kita itu dengan cara menjauh, menghindar atau diam saja. Tapi kalau misalnya di hadapan tak ada musuh kita tidak pernah berhasil mengalahkan perasaan marah itu ketika tetap ada di situ. Kalian begitu Pak, kalau kasihan kali orang lain. Kalau kita merasa kasihan sama orangnya, perasaan kasihan itu syaratnya apa yang ada pada orang baru kita kasihan? Kasihan kalau siang ke kalian ini nanti datang apa-apanya, repot lagi. Kasihan kenapa sama orang? Kasihan Pak, kasihan kalian nanti kalau misalnya. Karena kalau dipukul kita pukulin orang pasti begitu juga akhirnya Pak, sakit orang yang bagaimana. Kasihan sih karena nanti orangnya sakit itu atau apa itu ya. Sering juga muncul perasaan kasihan itu. Kenapa tidak ini? Kenapa kamu tidak? Maksudnya itu perasaan kasihan yang muncul secara otomatis ya? Kadang juga begitu Pak. Kadang. Kalau mungkin Pak, kadang muncul perasaan kasihannya, tapi kalau jengkelnya lebih dengan muncul, lebih kita menghindar sih. Begitu kalau sekarang. Sekarang begitu. Dulu enggak. Langsung tombok deh. Masih labil deh. Sekarang saya tanya, pernah merasa kesulitan untuk menahan diri untuk menyerang orang lain? Ya susah deh, kutahan ya Pak, susah kutahan ini. Pokoknya kalau marah kan langsung ikut serang. Kau ternyata perasaan emosi ya. Kalau kita emosi itu besok apa yang kita rasakan? Panas muka apa? Itu saya pikiran teman langsung hilang perasaan ini. Langsung ada kita bilang siapa lawan siapa itu baru langsung hilang perasaan yang lain itu. Yang ada hanya keinginan untuk menyerang orang. Spontan itu dia. Tapi kalau kita lagi emosi seperti itu, biasa kita tersengal-sengal bernapas. Ini caranya. Dan kita sadari juga itu. Biasa ke teman tak ada berkomentar terlebih. Marah ke besok, kenapa merah muka itu? Enggak ada juga pernah begitu Pak. Pokoknya marahnya langsung terlampiaskan begitu. Biasanya kalau orang marah itu besok, itu nafasnya tersengal-sengal. Kita lupakan semua. Saya hanya kasih gambaran ini. Kalau misalnya orang marah itu nafasnya kayak terburu gitu. Kemudian wajahnya biasa itu memerah gitu. Kemudian matanya biasa melebar. Makanya orang kalau marah itu biasanya melotot. Karena pengaruh peredaran darah yang begitu kencang gitu. Karena amarah. Langsung seperti gejala fisik itu langsung membusungkan dada, biasa merasa seperti tidak. Itu reaksi biologis ketika orang marah. Misalnya matanya merah, matanya melotot, wajahnya kadang merah, kadang biasa kayak gemetaran gitu. Orang marah biasa kayak gemetaran ya? Tidak pernah kita rasakan. Tapi itu butuh pengamatan ya, rata-rata mungkin orang marah tidak pernah merasakan itu. Tapi ketika orang-orang di luar dapat melihat kita, ketika kita marah, orang biasa lihat, gemetar karena marah sekali. Tidak pernah ada yang menyampaikan lebih besok gemetar marah sekali. Tidak pernah gitu. Kalau orang marah itu biasanya ngomongnya terbata-bata, tidak lancar bicaranya. Lancar sih bicara. Lancar kalau marah terbata-bata ya. Biasanya kalau orang marah terbata-bata ngomongnya. Sekarang saya tanya gitu. Ini perilaku agresifnya, perilaku menyerang orang. Dari mana kamu terinspirasinya seperti itu? Apakah kau biasa lihat di televisi? Ataukah di lingkungan keluarga, banyak keluarga yang masa juga ceritanya berani? Hah? Tata sama kakek tak? Kita terinspirasi dari Tata sama kakek. Tidak terinspirasi tapi inspirasi. Maksudnya mana? Kayak bilang kecil kamu begitu. Iya kan terinspirasi namanya, artinya kakek tak masa ke
tak mesege, kemudian itu yang kemudian menurun ke kita yang kita rasakan. Jadi sikap agresivitas ini atau dalam artian berani basuh ini kita rasakan menurun dari kakek, dari eta ke kita begitu. Keberanian turun menurun dari pemahaman tak ya. Tapi kita tadi bilang besok kadang saya merasa kasihan terhadap orang ya, dan saya kenapa tidak dipelihara gitu? Kenapa tidak kau munculkan setiap kali kau akan menyerang orang lain? Kenapa kau tidak munculkan? Nggak kepikiran, biasa kan nggak kepikiran itu bilang mau kasihan. Kalau itu terlanjur mungkin biasa maksud saya apa? Kalau misalnya kalau kuliah langsung, kalau misalnya kepukul tangan, tentu bisa dipakai. Misalnya biasa terus sekolah di sana pak, banyak besar pak saya. Oh begitu. Bagaimana dengan teman pergaulan tak? Mungkin banyak teman-teman tak yang suka untuk lanjut. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Dulu banyak. Dulu semua begitu pak. Teman-teman tak suka berkelahi semua. Merasa enggak bahwa ternyata teman pergaulan itu membawa pengaruh sama kita? Tapi dulu kan waktu sering berkelahi berteman dengan orang sering berkelahi tak? Nah sekarang teman tak ini jarang suka berkelahi, dan kita ternyata hari ini intensitas berkelahi kita kan kurang juga menurun ya. Jadi intinya bahwa itu ada pengaruh dari teman. Kalau saya dulu pak pas perkumpulan di sana, kalau setiap ada masalah pak langsung turun pak. Rame-rame begitu. Ya, pak. Saya pertama ini pak. Oh kita kalau aneh ketua gengnya ya. Apanya panglima perangnya begitu. Betul pak. Kita langsung bicara sama teman tak untuk melakukan tindakan itu gitu. Biasa enggak mau tanya karena kalau itu langsung ribut besar masalah kalau itu kalau dia enggak tahu langsung menang. Gitu. Sekarang kan kita merasa sudah mampu agak lebih tenang, mampu mengendalikan diri. Kamu kepikiran tidak bahwa saya mempertahankan perasaan ini, merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan tidak lagi damai, dan tidak lagi melakukan hal itu? Apa yang kamu rasakan? Ini ada keinginan untuk seperti itu. Sekarang bagaimana cara untuk mewujudkan keinginan ini? Ya, bikin masalah. Tapi jangan bikin masalah. Tapi kan tadi kamu katakan bahwa ketika orang melotot kepada saya, mengganggu saya, itu yang kadang memulai saya menyerang orang lain. Sudah kita bisa menahan diri. Pernah tidak kamu mencoba untuk memaafkan orang yang mengganggu kamu? Pernah berusaha? Dalam maafkan saja deh, daripada saya pukul kasih sakit lagi nanti kasihan gitu. Pernah? Sekarang saya tanya, bagaimana perasaan tak ketika ketemu orang-orang yang pernah kita pukul? Biasa saja, Bu. Sudah damai. Pernah nggak ada penyesalan dalam diri kita bahwa sering menyesal? Biasanya kasih berpikir. Siapa? Coba sebut namanya siapa? Masih terjelaskan apa yang sudah. Siapa namanya? Yang pagi itu Panggil. Menyesal tidak pernah pukul itu. Ternyata Keluarga tak? Sekarang saya tanya pernah nggak ada perasaan kalau saya ketemu sama orangnya mau minta maaf, dia bilang pernah pukul teman? Tidak pak, kalau misalnya sudah mau bermasalah ini hari bermasalah kayaknya hari berkali-kali, minta maaf tuh di situ. Pada saat itu. Tapi perasaan bersalah itu kan muncul enggak? Bersalah karena pernah dulu memukul orang lain. Jadi selama ini kita yang selalu merasa diganggu sama orang begitu. Tidak ingin begitu pak. Terus? Lalu pak, itu pikuan orang kalau misalnya ada cerita lain bilang begini tuh, aku kasih jelasin baru gitu. Tanya orangnya, kalau misalnya mau anu mengelan baru kasih lagi. Kalau misalnya ada cerita tentang diri kita, tidak tentang kita. Kalau misalnya kita tanya orangnya, kemudian dia mengelan, langsung kita kasih bagiannya.
Pertanyaan saya begini, bagaimana kalau misalnya ceritanya ternyata cerita yang salah gitu loh, Sob? Cerita tidak betul. Menyesali Pak. Tapi kan sudah langsung dipukul orang kan? Makanya saya tanya, Ki, ada enggak pernah penyesalan dalam berita dari lubuk hati yang paling dalam nih, Sob? Coba, dari lubuk hati yang paling dalam, pernah enggak itu muncul perasaan menyesal? Kenapa saya harus kasih ini ke orang gitu? Macam si Fahri kan begitu. Kenapa tidak berusaha tumbuhkan itu perasaan itu? Oh kasihan kalau saya kasih begitu orang. Kenapa tidak belajar untuk menumbuhkan itu? Supaya nanti terpelihara itu perasaan bahwa saya tidak harus menyakiti orang, saya tidak harus memukul. Belum pernah berusaha untuk memunculkan itu. Yang harus kita munculkan dalam pikiran dan perasaan kita bahwa ternyata orang-orang yang kemudian akan kita pukul, orang-orang kemudian yang kita pukul itu ternyata adalah manusia sama seperti kita ini. Kalau kita menyerang mereka, tentu mereka merasakan perasaan yang sakit begitu, badannya gitu, perasaannya malu gitu. Pernah nggak sedikit pun terinspirasi bahwa kasihan sekali kalau manusia. Kenapa saya tidak berusaha berteman saja dengan mereka? Kenapa harus saya pikir mereka? Kita tidak tahu seperti itu. Kegiatan sehari-hari tak apa, Ustaz? Di rumah kegiatan olahraga ada? Apa itu? Bisa banyak Pak. Oh, pusat di rumah? Berapa kali biasanya? Kadang 30, kadang 35, 40. Tergantung mampu Pak. Tanpa berhenti itu? Tanpa berhenti. Kita apa? Cita-cita tak? Jadi polisi. Jadi polisi. Itu harapannya tak tadi? Tentara enggak? Ya, tunggu apa belum orang tua aku polisi cuma saja Pak. Sekarang harapannya orang tua tak menjadi polisi gitu. Jadi kita kembali lagi. Sekarang cara tak yang kita lakukan untuk menghindari tindakan agresif pada orang itu apa sekarang? Saya ulang pertanyaan sini. Jangan Pak. Maksudnya? Jangan langsung dia orangnya, jangan langsung dia mukanya begini. Kalau dia mukanya pasti kadang tumbuh rasa jengkel apa lagi. Tiba-tiba, begitu seringnya. Kita lihat mukanya orang, lihat juga muka tak bertatapan mata seperti itu. Misalnya ada orang aja bermasalah Pak. Oh gitu. Misalnya tuh kalau kuliah orangnya. Kemudian dia balik. Ada jengkel apa di situ langsung Pak. Jadi caranya sekarang tidak melihat mukanya ya. Yang kedua apa? Menghindar. Oke. Sekarang kalau misalnya kita ada orang yang kita temani bermasalah, cara yang paling efektif untuk tidak agresif dengan mereka, pertama tidak melihat mukanya. Yang kedua menghindar. Yang ketiga itu Pak sering kali. Yang pertama tidak melihat muka mereka, yang kedua menghindar. Dan itu kita arahkan cukup berhasil. Apa? Itu cara itu, buat cara ini tidak melihat mukanya, tidak menghindar, itu kita anggap cara yang cukup berhasil. Kalau sudah itu Pak agak lama lewat lagi minta maaf saja Pak daripada pandang salah. Pernah begitu? Sering Pak. Dengan orang yang kita temani bermasalah, kita minta maaf kepada mereka. Iya Pak. Dikasih damai Pak, bukan sih minta maaf, dikasih damai daripada pandang masalah. Oh gitu ya. Sering begitu. Sering. Dan setelah dikasih damaikan seperti itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa Pak. Langsung baca mami kayak lama bertemu. Jadi kita tipikal orang yang perasaannya gampang kalut dan gampang pulih perasaannya, jadi artinya tidak menyimpan dendam kepada orang. Atau di antara orang-orang yang pernah kita temani berribut berkelahi masih ada kita dendam simpan sampai hari ini sama siapa? Tidak ada. Luar biasa. Jadi sekarang saya coba sambung kata-kata saya misalnya. Daripada saya berkelahi dengan orang, lebih baik saya. Yang kedua, daripada saya berribut dengan orang lain, lebih baik saya damai. Yang ketiga, daripada saya bentrok dengan orang, lebih baik saya damai. Oke. Daripada saya cekcok dengan orang lain, lebih baik saya
damai lagi. Jadi kita sebenarnya tipikal pribadi yang suka kedamaian gitu. Alhamdulillah. Kenapa tidak cuma memunculkan daripada saya berkelahi dengan orang, lebih baik saya berteman dengan mereka? Iya juga. Nah. Karena kalau misalnya berteman sama orang yang beda sifatnya, Pak, itu juga jadi sifatnya. Oh iya. Kita yakin bahwa lawan-lawan kita selama itu, lawan-lawan berkelahi kita anggap itu sifatnya jelek, mereka begitu? Iya Pak, karena merasa dirinya jago. Jadi kan rendah semua tuh. Oh begitu deh. Jadi motor orang ini bagaimana masih saya mencari. Tapi sekarang lingkungan ini Baso, kita sudah tidak berteman dengan orang-orang yang sering berkelahi ya sekarang. Berteman dengan siapa sekarang? Ada kan sahabat gue di sini Pak. Siapa? 6 orang kan sahabat di sini Pak. Dan mereka anak berprestasi menurut apa? Enggak, kalau berprestasi enggak Pak, cuma Prestasi belajar enggak. Terus apanya yang kelebihan mereka kita anggap? saling mengajari Pak. Maksudnya contohnya? Misalnya ada lagi kayak bilang ada lagi meribut, ada masalah lagi. Terus salah satunya di situ apa? Kayak bilang mengajari, bilang jangan begitu. Ada lagi masalah. Oke. Dan ternyata pengaruh teman sangat besar untuk kita ya. Kita anggap, oh sekarang ini masih sering muncul pasal itu, cuma teman-temannya menasehati begitu. Iya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa pengaruh teman tadi. Dan kita memelihara pertemanan dengan orang 6 orang siapa? Ferry, 2, Reza, 3, Aldi, 4, Rido, Ismail. Menurut saya kan 6 orang. Nah, kegiatan sehari kita dengan mereka apa? ingin main di luar Pak. Merokok juga. Iya Pak. Minum-minuman keras? Ada. Ke-6 orang itu punya pengalaman berkelahi tidak? Ke-5-nya pernah nggak ada yang mereka berkelahi juga? Satu di Pak di situ. Yang pernah, Iya Pak. tapi tidak sering juga. Nggak sering gitu Pak. Sekarang sudah tidak pernah. Iya. Ke-4 orang itu sama sekali tidak pernah. Iya Pak. Jadi ceritanya kita kepengen merawat pertemanan dengan mereka. Iya Pak. Sama semua orang juga tahu Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau ada orang ngajak ribut Baso, kita lebih cenderung ke damai ya. Kalau misalnya diajak berkelahi sama orang, apa kita bilang? Saya dia bilang apa permasalahannya? Terus Kalau Pak, tidak ada yang jalan bisa jalan. berkelahi bisa Tidak mengiya Pak. tidak pakai jurus menghindar Baso. Nah, Pak kalau begitu, kalau aja kurang, kalau tahu orang kenapa yang tidak dulu? Oh begitu deh. Iya. Luar biasa juga prinsipnya Baso ini. Yang penting tidak diganggu sama orang begitu. Ya alhamdulillah. Sekarang saya tanya Kina, ini perilaku agresif atau menyerang orang lain kita sadari sebagai sesuatu hal yang baik untuk membela diri atau sebagai sesuatu hal yang salah sebenarnya? Salah. Salahnya di mana? Kalau misalnya kadang saya melihat kebanyakan saya yang banyak mulai Pak. Iya Pak. Kita sadari bahwa tindakan ini sebenarnya salah gitu. Tapi begini, kalau misalnya kita sadari bahwa tindakan ini salah, kenapa? Apa perlu usaha tentunya? Kan salah nih, tindakan ini salah. Terus kalau salah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Jangan dilakukan lagi. Tapi kalau ada lagi orang lihat-lihat, tatap-tatap, Mungkin ada gantungnya atau apa? dari cara berpikir ya? Ini sekarang. Betul. Jadi kalau ada orang yang lihat-lihat, jangan dibawa ke pikiran salah ya. Bawa ke pikiran positif. Oh mungkin ada yang lebih dari saya ya. Bagus Baso, luar biasa. Tepat Baso kan bagus. Itu bisa dipertahankan Baso. Kalau ada orang yang pelotot-pelotot sama kita, dia tidak menantang saya, tapi ada mungkin hal istimewa dari saya yang dilihat ya. Oke. Seberapa sering kita rasakan bahwa berkelahi itu sebenarnya satu hal yang salah? Rata-rata belakangan.
Setelah terjadi, baru kita sadari bahwa itu suatu hal yang salah. Dan pernah nggak kamu terpikir bahwa muka berubah, dia tidak muka berubah? Sebenarnya terakhir ada masalah aku di sini, Pak. Dia bilang sebenarnya bikin lagi nggak ada gunanya mungkin begitu. Sudah kita sadari itu. Sampai dengan orang yang lewat dan itu dia bilang apa? Itu yang kita pikirkan. Itu kutukan dan Pak. Jadi kita sekarang menyadari bahwa tidak ada gunanya. Menunjukkan dendam atau sebenarnya itu yang bahaya. Iya, iya. Luar biasa. Apalagi Pak kan punya cita-cita ya. Tidak kepengen kuliah, mau kepengen jadi polisi saja. Rencana Pak mau kuliah? Rencana apa? Polisi atau kuliah? Kuliah Kak dulu gitu Pak, baru masuk kan Polisi. Akademi. Bukan atau akademi apa itu yang tahun kemarin. Luar biasa. Jadi begini ya Nanda, kita sudah berbincang tentang perilaku agresif, tentang pengalaman-pengalaman, tentang alasan-alasan. Sekarang kita masuk pada tahap terapinya nih. Ada cara Baso, ketika kita emosi itu ada cara supaya emosi kita turun. Istighfar. Salah satunya istighfar kah? Kalau kita marah itu Baso, dalam keadaan marah langsung kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim toh. Sering baca sering-sering. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri langsung duduk. Ketika masih marah kita dalam keadaan duduk langsung kita berbaring. Ketika masih marah ambil air wudhu. Itu caranya. Caranya kalau kita marah, emosinya itu hilang. Karena dari sudut pandang agama itu nak Baso, amarah itu hawa panasnya api neraka. Jadi itu harus didinginkan dengan air. Caranya kita berwudhu. Tapi cara nanti yang kita praktekkan di sini adalah dengan cara mengelola pernapasan. Karena biasanya kan kalau orang marah itu sistem pernapasannya kan pendek, tersengal-sengal. Jadi ketika kita pernapasan tak pendek, suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu berkurang sekali. Yang menumpuk dalam tubuh itu adalah karbon dioksida. Itu karbon dioksida racun. Itu yang kemudian semakin membuat emosi kita tambah bergejolak. Karbon dioksida itu ya. Nah, di sini nanti kita akan mengajarkan bagaimana caranya memompa oksigen masuk ke dalam tubuh supaya emosi kita turun. Karena kalau kita misalnya menarik nafas panjang, itu kan tubuh kita kebanjiran oksigen yang bisa menjalar sampai ke otak, sampai akal sehat kita lebih dominan. Biasa enggak ingat orang dulu, kalau misalnya terjadi apa-apa sama kita, coba tarik nafas panjang, biasa diingatkan seperti itu. Biasa kan secara otomatis kita begini menarik nafas panjang. Biasa, pernah, sering toh. Artinya tubuh kita secara alamiah tahu bagaimana cara merekondisi kembali secara psikis dan fisik kita dengan cara menarik nafas panjang secara kita tidak sadari toh. Ketika pikiran kita bermasalah, ketika tubuh kita bermasalah, tiba-tiba tuh, terutama kalau perasaan kita bermasalah ini agak galau apa, tiba-tiba tubuh kita menarik nafas panjang. Biasanya kalau sudah seperti itu perasaan kita menjadi enak kan? Karena oksigen itu masuk ke dalam tubuh secara maksimal, membanjiri tubuh kita. Akhirnya akal sehat kita kembali berjalan dengan baik ya. Itu nanti yang kita praktekkan Dina, namanya relaksasi. Mudah-mudahan nanti bahas ini ceritanya. Besok-besok kalau berada pada situasi dan posisi itu bisa kita praktekkan. Karena ya namanya manusia biasa. Kalau kita mengatakan hari ini mau nggak bersabar apa dan sebagainya, besok-besok ada dalam satu keadaan membuat kita emosi lagi. Ini caranya nanti kita ajari relaksasi supaya nanti ketika kita berhadapan dengan hal yang sama, kita langsung bisa merelakskan perasaan kita pada waktu itu, pada saat kejadian itu. Tujuannya kita relaksasi ini supaya kita berlatih supaya nanti pada saat kita berada pada situasi yang sama emosi jadi sekarang kita akan mempraktikkan teknik relaksasi. Mudah-mudahan nanti relaksasi ini bisa bermanfaat ketika tiba-tiba kita berada pada situasi yang sama lagi ya. Nah kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi tapi kalau memang situasinya harus kita berada pada situasi itu, kita punya cara atau resep bagaimana cara mengantisipasi supaya emosi kita turun ya.
Jadi nanti caranya adalah saya sampaikan tip, silakan duduk dengan tenang, kemudian dalam posisi yang nyaman, bisa duduk, bisa baring, kemudian relakskan, nyantaikan semua otot-otot dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu. Nah, kita relakskan sama kita, pokoknya jangan ada tenaga nantinya itu. Kemudian bernapas dengan tenang melalui hidung, tarik napas panjang. Pokoknya tarik sepelan mungkin, sehalus mungkin. Kemudian kita hembuskan melalui mulut sambil mengucapkan dalam hati, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Seterusnya selama 10 menit. Itu terus kita ulang-ulang terus, Hari ini kita berlatih bagaimana cara merelakskan diri. Tujuannya supaya besok-besok kita berada pada situasi yang sama ya, itu langsung kita bisa merelakskan diri, spontan kita bisa menarik nafas panjang. Supaya tubuh kita kembali kebanjiran oksigen dan akal sehat kita bisa jalan. Kalau biasanya kita marah langsung memukul, ketika akal sehat kita jalan langsung muncul tiba-tiba harapannya begitu, muncul perasaan ingin damai, jadi tidak jadi konfrontasi, tidak jadi berkelahi ya. Bisa kita mulai praktekkan. Duduk dengan tenang, duduk dengan tenang, nyaman gitu. Lemaskan semua otot dari kepala sampai ujung kaki. Sekarang tarik nafas dengan melalui hidung. Hembuskan melalui mulut, kemudian berkata hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Tarik lagi nafas panjang. Kemudian hembuskan lewat mulut, kemudian berkata dalam hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Tarik lagi nafas panjang, kemudian mengembungkan perut supaya rongga perut kita terisi dengan oksigen. Kemudian kita hembuskan kembali, hembuskan semua keluar karbon dioksidanya sambil mengucapkan aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Lakukan terus, lakukan terus. Kemudian hembuskan kembali. Tarik terus, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan kembali. Berkata hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Semakin sering kita mengulang, semakin lama kita mempraktekkan, ada perasaan tenang, ada perasaan bahagia, ada perasaan ikhlas di dalam batin kita. Tarik nafas panjang sehalus mungkin, kemudian kembangkan perut kita, kemudian hembuskan lewat mulut, berkata dalam hati, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Semakin sering kita mengulang, semakin lama kita praktekkan, muncul perasaan nyaman, tenang, bahagia, ikhlas dalam hati kita. Itu kemudian yang menolak perasaan amarah, menyerang orang lain, itu kemudian yang menghilangkan perasaan-perasaan itu. Coba tarik nafas panjang. Kembangkan perut, kemudian hembuskan nafas itu lewat mulut, kemudian berkata dalam hati, aku bahagia, aku tenang, aku ikhlas. Nanti juga begitu terus. Mengantuk ya. Karena memang pada saat kita melaksanakan itu namanya pada kondisi tenang seperti ini, gelombang otak kita itu melambat. Karena perasaan tenang kan? Perasaan tenang. Jadi yang kita barusan perasaan mengantuk ya. Pada kondisi normal itu, ini ada penjelasannya.
gelombang otak kita berada pada namanya gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa itu besok itu pada saat gelombang otak kita itu melambat. Melambatnya karena kita merasa tenang, damai, bahagia, dan ada lagi gelombang otak lebih bagus lagi dibanding itu, artinya gelombang otak yang theta. Theta nama istilahnya, nah. Theta itu lebih lambat lagi, lebih nyaman. Nah, ketika kita mengatur napas kita tadi, napas panjang, kemudian kita hembuskan maksimal keluar, kemudian ada sugesti kita mengaku bahagia atau jelas, maka gelombang kita akan beralih dari gelombang otak biasa ke gelombang otak alfa. Nah, kalau gelombang otak kita lagi tenang, lagi nyantai, pengen tidur seperti itu, kira-kira orang kita bisa marah enggak? Karena kita lagi punya perasaan tenang kan? Jadi disinilah luar biasanya ketika kita sedang marah langsung kita tarik napas panjang. Seketika itu tubuh kita kan kebanjiran oksigen. Oksigen itu kan yang beredar ke seluruh tubuh yang mengantarkan darah sampai ke otak. Kemudian kita hembuskan napas keluar lewat mulut, itu kan kita membuang seluruh karbon dioksida yang ada dalam tubuh. Nah, karbon dioksida itu racun. Itu yang bikin bermasalah, itu yang bikin kita galau, itu yang bikin kita tidak tenang. Makanya ketika orang marah napasnya pendek, oksigennya sedikit masuk, karbon dioksida menumpuk di dalam, ini tambah marah. Jadi bisa enggak? Coba nanti itu kalau misalnya lagi jengkel, coba kita tarik nafas panjang aja bos, bisa. Bisa dipraktekkan di luar dari kegiatan kita ini. Mudah-mudahan besok bakso ingat ketika berada pada situasi jengkel, marah gitu, kita bisa mempraktekkan. Cepat bakso tarik nafas panjang. Kasihkan perutnya supaya tubuh kita penuh dengan oksigen, kemudian keluarkan, begitu ya. Bisa diperhatikan kira-kira. Oke. Sekarang saya tanya Ki, dari praktek relaksasi yang kita barusan sekalipun singkat ini, apa yang kita rasakan? Tenang perasaan terus, enak perasaan terus, mengantuk sedikit. Kenapa? Karena gelombang otak kita beralih pada gelombang otak biasa ke gelombang otak alfa. Kenapa dikatakan gelombang ini hanya istilah? Alfa itu adalah gelombang otak di mana situasi kita pada masa itu gelombang kita menjadi tenang. Biasa terjadi pada orang yang lagi diam, melamun tanpa melakukan apa-apa gitu, tenang. Nah, kalau dalam keadaan tenang seperti itu, kita kan tidak bisa marah ya. Kita tidak bisa melakukan tindakan agresif karena perasaan kita lagi damai, lagi tenang, lagi nyaman. Jadi yang kita barusan rasakan nyaman, tenang, damai, ngantuk. Kan saya tanya, masih ingat sugestinya barusan apa sugestinya? Aku tenang, aku bahagia, aku tenang. Aku tenang, aku bahagia, aku ikhlasnya. Oke. Jadi besok saya kira cukup pada hari ini kita perlu mempraktekkan berbincang panjang lebar tentang pengalaman yang bahas tentang agresivitas ya. Dan barusan kita sudah sampai pada tahap bagaimana cara mengantisipasi perilaku agresif itu dengan cara teknik relaksasi ya. Oke. Apa kira-kira kendala dalam melaksanakan praktek ini masuk relaksasi? Apa hambatan yang kita rasakan? Tidak ada. Biasa-biasa saja, lancar-lancar tadi. Kira-kira nanti kalau saya menyelenggarakan relaksasi secara bareng-bareng dengan teman-teman, bagaimana kita siap untuk berpartisipasi? Oke, tapi kita dalam jumlah banyak orang ya. Intinya kita hanya merelaksasi diri saja, kita latihan supaya nanti kalau kita sendiri mampu untuk mempraktekkan secara pribadi. Sekarang saya tanya kita dari menit pertama pembicaraan kita sampai pada sekarang detik ini apa yang kita rasakan? Tidak ada. Apa? Tidak ada. Ya, ada maksudnya setelah menyampaikan bahwa ini pengalamanku atau setelah melaksanakan teknik relaksasi ini apa yang kita rasakan setelah digabung-gabung semua itu? Seperti yang kita rasakan waktu tadi habis relaksasi, apa yang kita rasakan? Mengantuk, tenang, damai, sadar. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak besok partisipasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita dan diri saya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita menutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bahasa ya.